Intinya dibawa kapal 7, anakku ditodong pinggir gak gue mau lewat. Itu asli kocak banget itu. Oke, kita ketemu lagi di Just Chill. Selamat siang. Katro banget ya kita ya, bagi sosok baca berita gini. Oke, kita ketemu lagi kawan-teman. Kita ketemu sama gue. Belum, acaranya dulu ya. Kita ketemu lagi di Just Chill. Yasti. Dan Uci. Yuhu. Oke. Di apa ya? Ini katro banget gitu ya. Iya, kita laga berita. Lagu-laguan mau kayak news angker. Enggak taunya menjadi ancur bukan ancur. Tapi hari ini kita matching. Iya, nggak sengaja nih. Sengaja. Ya merah-merah gini kayak. Iya. Padahal nggak tahu maksudnya apaan juga. Imlek. Udah lewat ya, udah jauh ya. Udah bulan Maret. Oh iya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi nih. Hari ini kita mau ngobrol lagi berdua nih. Ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol yang itulah. apa ya? Bakal rame nih kayaknya nih bentar lagi ya kan. Bentar lagi nih kita memasuki bulan kita tunggu-tunggu nih ya. Buat umat Islam ya, bulan yang sangat ditunggu gitu, Bu. Alhamdulillah kita masih ketemu lagi tuh. Ya, insya Allah kita bisa ketemu di bulan Ramadan gitu ya. Oh. Bulan Ramadan kalau di hitungan kalender Masehi jatuh di bulan April ya, awal April. Cuma nanti kita nunggu apa ya, sidang isbat dari pemerintah kalau nggak salah tanggal 2 April ya, hari Sabtu tuh. Bukan nungguin sidang MPR enggak? Hah? Mungkin sidang MPR enggak? Waduh, nggak tahu. Hati-hati ya. Hati-hati. Ntar kita ada yang datang. Assalamualaikum. Selamat siang gitu kan. Nah, kita mau ngobrolin buat puasa gitu ya. Iya. Tahun ini kalau hijriahnya jatuhnya di 1433 hijriah gitu ya. Ya semoga apa ya, ya nggak ada yang aneh-aneh ya di Lebaran. Tahun ini udahlah. Di puasa tahun ini ya, nggak kayak 2 tahun sebelumnya. Kalau tuh bisa kayak tahun ini kayak tahun sebelumnya lagi lah. ya kayak 500 tahun lalu gitu ya. Oh, belum lahir ya. Kelamaan ya. Aduh. Lo ngapa dah? Biasa nggak enak ya. Enak kan? Iya, enakan di situ. Nih kita lagi cobain tukar posisi nih, swing. Setiap gua swing partner. Setiap gua mau shoot, gua di posisi itu dan dia selalu bilang, "Lo ngapain sih? Beribut banget dah." Nah, akhirnya dia merasakan. Gua ngerasain ya. Apa yang gua rasain selama ini. Itu enakan beanbag gua ternyata. Iya. Oke, balik lagi ya. Nah, ngomongin puasa nih. Lu kan udah puluhan tahun hidup ya. Macem lu baru sehari 2 hari. Gua kira lu baru sehari 2 hari itu. Hal unik apa sih yang pernah lu rasain gitu ya? Wah, saat puasa. Apalagi mungkin menjelang puasa gitu ya. Yang enak sih sebenarnya di zaman kita masih kecil kali ya. Kalau tua udah kita berumur gini kayaknya mungkin udah yang gimana gitu ya. Udah terlalu. Udah biasa lah maksudnya yang udah waktunya kita ngajarin yang muda-muda ya. Muda, betul. Meskipun dulu zaman walaupun gue masih muda, masih 17 tahun. Hal apa kira-kira yang mungkin jangan dilakuin sama teman-teman di sana loh? Itu kelakuan anak muda ya, bukan anak muda juga sih, anak-anak sahur nih, wah, dak. Keluar rumah, buset, ajan, weh buka ya, ajan zuhur ya. Soalnya bisa kalau puasa tuh mulai tuh broadcast kalau sekarang kalau belum pada handphone kan. Nah ya. Zaman sekarang tuh broadcast tuh warteg Jabodetabek yang buka di saat bulan puasa. Ya, itu bisa panjang banget tuh. Terus macem-macem ya. Kalau gua dulu puasa zaman kecil tuh, puasa rajin waktu kecil tuh. Iya. Sampai sore gua kuat. Kan biasanya dijanjiin tuh. Iya. Penuh dapat ini. Yang dulu tuh yang rame tuh zaman tahun 90-an ya, 90-an, iya, 2000 tuh petasan. Itu kita pasti selalu ada itu yang namanya perang antar kampung tuh ya. Iya. Lempar petasan. Teko, iya. Jamwe, bahkan kadang teman-teman ada yang meledak di tangan gitu ya. Lu pernah ngerasain? Alhamdulillah sih enggak. Enggak, ya sama enggak sih. Gue siap sedia. Karena gua langsung. Ya
rada takut gue juga sebenarnya sih nonton doang, Kalau Jange gue ikut-ikutan masih doang. pegang. Pokoknya Teko tuh, Oh, Teko. Karena dia segini. Teko tuh gede banget, mirip kayak kaleng cat kali ya, segede gitu ya. Kaleng kongguan. Oh, enggak segede gitu. Ada yang itu nanti, Mbak. Oh, nanti. Kayak kaleng ini, mungkin Kayak ada yang ukuran bulu segini. apa ya, kaleng susu ya. Susu Iya, susu yang seperempat gram ya. Iya. Ya, segitu Ada ya. yang kecil juga. Seperempat gram. Mungkin ada ukurannya lah. Ya segitu. Setinggi segini gitu, lebar segini lah. Yes. Dulu kalau beli di Haji Nawi gue dulu beli. Gua dulu zamannya dulu ya. Oh, parung. Pasti parung naik kereta. Beli borongan. Iya, meskipun gua nggak beli, gua ngikut doang. Itu sama tuh membeli layangan tuh dulu. Oh iya, yang Ya, dulu itu ya. jadi pada pergi biasanya dari Tanah Abang kalau dari rumah gue. Enggak dari stasiun Kebayoran. Oh iya. Anak-anak tuh biasanya gitu. Langsung baru kan ke Tanah Abang. Kalau gua kan dulu kecilnya ya rada-rada cupu lah. Gitu. Jadi ya sama petasan nggak begitu-begitu berani gitu. Masih berani. Pagi abis kita dulu rajin tuh abis sahur gitu kan, abis udah kelar menjelang sholat subuh. Habis subuh cabut. Subuhan di musola atau di masjid ya. Gitu. Iya. Habis itu udah ngegerombol. Jalan-jalan. Ada pakai sarung, apa Iya. segala macam. Ya gitu main petasan. Gua nggak tahu tiba-tiba ada aja itu petasannya. Ya pokoknya emang ada aja. Nggak tahu ya, mungkin sekarang udah rada berkurang kali ya. Sekarang udah nggak boleh lagi Petasan-petasan itu ya. Paling ya kayak model air mancur gitu. Iya, Itu kita dulu sampai begitu masang petasan, polisi dateng. Kita kabur semua ngumpet. Iya, belum ke Jawa warga. Berisik pagi-pagi. Iya, diomelin warga. Aduh. Gitu deh, kocar kacir deh. Ujung-ujungnya mah ngumpetnya di rumah sendiri. Pulang. Udah gitu udah kejadian gitu masih nggak kapok ya, besok Ya, main pasti lagi. gitu terus-terusan. Tapi Gitu. memang apa ya itulah uniknya dia dulu. Unik ya, Zaman unik. kita masih kecil tuh. Terus menjelang puasa itu biasanya kalau rumahnya nggak di pinggir-pinggir jalan banget atau masih memegang teguh adat istiadat, biasanya ada kayak apa tuh namanya yang arak pawai obor ya. Ya sebutan apa ya? Ya itu ya masih ada ya. Daerah sih paling banyak sekarang. Masih ada. Sama itu loh apa yang namanya tuh yang Nispu Saban. Saban, iya, Karena itu. kan sebelum Ramadan bulan Saban itu kan biasanya di Menjelang. pertengahan bulan ya, biasanya kurang lebih ya 2 minggu sebelum puasa itu. Ada sih kayak gitu sih. Gue sih biasa kayak gitu. Ada yang bikin di lapangan badminton gitu ya, se-RT atau Kalau gua beberapa biasa di RT ini, atau di musola. Gue sekarang masih kayak Rumah juga kadang ada gitu ya. Bisa di Komplek biasanya yang kalau di rumah tuh ya. Iya nggak sih? Nggak juga. Rumah-rumah Ya, komplek. bisa sih. Gitu. Rumah RT atau gimana? Kalau gue sih sampai sekarang masih. Meskipun ya gua nggak pernah datang sih, paling nyokap, bokap. Gua disuruh sama mertua, cuman belum pernah datang gue ya. Katanya kalau ngelihat googling tadi, gak bisa googling. Salah satu keutamaannya itu mengurangi malam pengampunan lah, mengurangi. Dibukakan pintunya. Ya, dibukakan pintu maaf jadi kita yang berdoa di malam itu Itu yang mau tobat ijabah lah ya, karena akan memasuki bulan suci gitu ya. Oke, kalau yang mau tobat ya insya Allah buru-buru deh, tapi jangan Insya habis Allah. bikin lagi. Udah kelar semuanya, besok bikin lagi. Kan udah kemarin tobat ya, sekarang mau bikin lagi, mau bikin Iya. lagi. Nah, hitungannya di reset. Di reset. Ya, hitungannya kalau itu malam Nisfu Saban tuh 18 Maretan nih kali ya. Kalau untuk tahun Kalau ini. tahun di hitungan kalender Masehi ya. Iya, kalau untuk tahun ini ya kurang lebih kira-kira. Nah, itu yang unik ya, yang unik kalau di zaman kita dulu ya. Kalau di zaman sekarang ya mungkin kalau yang di kampung-kampung masih ada ya. Masih di daerah kampung-kampung gue tuh masih ada yang kayak gitu. Jadi kayak malam selamatan gitulah, kayak gitu ya. Kadang kan berita juga ada kan? Ada, Jadi kayak mereka rame. bawa obor gitu yang tentu kayak lagi dipasung gitu. Jadi Jadi kesannya mereka kayak di penjaraan dulu lah. Saat menjelang kayak kalau gitu. di Jawa tuh namanya apa? Munggahan ya namanya. Iya nggak sih? Bukan orang Jawa. Takutnya salah gue juga. Masalah jadi gue nggak tahu. Kayak gitu deh kurang lebih. Nah, berhubung mau puasa, banyak nih yang kita alami selama bertahun-tahun puasa gitu Pasti. ya. Ada yang identik menjelang puasa dan saat puasa gitu ya. Iya, pasti itu udah pasti. Udah sangat Yang selalu pasti. tiap tahun Yang masih sangat akan kelihatan nomor satu adalah itu kayaknya udah sampai zaman sekarang masih ada. Semua produk tuh ya. Iklan Iya, semua produk pasti di mengeluarkan. semua TV.
terutama iklan sirup. Kalau mau tahu, kalau nggak percaya selalu ada. Ini di bulan-bulan lainnya kayak nggak ada aja gitu, kalah sama iklan rokok. Iya, tapi kalau gitu ini ya. pasti. Kalau ini udah pasti jadi kayak Pasti. udah jadi andalan Identik, gitu ya. identiknya Identik itu banget pasti kayak keluar. Sirupnya apa nih? Sirup Mbah Marijan. Mbah Marjan ya. Marjan ya ya. kali dia mau sponsorin minuman kita kan, Iya, Marjan. ABC juga sama. Marjan yang merah tuh, Merah. koko terus yang hijau ya. Pisang hijau. Merah sama ada. hijau biasanya tuh. Koko pandan sama Iya. hijau tuh apa tuh ya? Ada melon juga ada, melon. Ya pokoknya yang paling sering dikeluarin dua warna itu tuh, Iya, yang yang merah sama paling yang ini. hijau. Terus sirup ABC. Kalau sirup iya. ABC andalannya udah Tapi pasti. yang paling sering pas puasa itu ya, yang sering ya, karena Nah. keluarga gue juga keluarga besar, itu sirup yang dulu sih ada ya, sekarang udah nggak ada. Jadi botolnya kayak botol sirup ABC. Cuman labelnya tuh kayak ada dot apa kayak Timbul. polkadot nggak, gambarnya polkadot warnanya pink. Iya, inget gua lupa ya. Dulu pasti gue selalu ada itu, dan itu selalu selama itu full bulan puasa itu gue pakai sirup warnanya pink juga kan? itu. Warnanya pink. Iya. Itu sebelum tahun 2000-an nggak sih? Oh, iya. Udah menghilang maksudnya? Nggak tahu deh, gue juga lupa deh. Pokoknya Ya dulu memang ada itu. mungkin Di ya, emang supermarket pun ada. sirupnya baru ada itu di tahun 92. Iya, hanya dia doang. Hanya yang dia ngeluarin. doang gitu. Dan itu rasanya enak banget. Iya, enak banget tadi. Saya ngilang itu dia. Nah, itu dia yang totol kayak apa kayak ya? polkadot gitu lah. Merah putih, Warna-warni. merah, ya warna-warni. Tapi warnanya pink sirupnya. Cuman yang sangat kental banget ya, terutama Ya. dua merek itu ya, dua merek. Marjan ABC Terus udah pasti. sama iklan sirup udah pasti ada. Iya, Ini bentar lagi deh, mungkin Tungguin aja. minggu depan kali ya, minggu depan udah keluar nih sirupnya. Sirupnya, iklannya. Tapi iklannya bukan kita yang bikin ya. Semoga. Mestinya kita yang bikin tuh ya. Ya, masuk sini aja lah, nggak apa-apa ya. Nanti. Iya. Sama iklan sarung nih biasanya nih biasanya udah mendekati lebaran. udah tengah-tengah Tengah ini bulan ya, lebaran. tengah Ramadan. Biar tuh. Sarungnya biasanya biasa dah, sarung Paling atlas. sering diputar jam 5 sore, jam 4 sampai jam 7 Iya. sama sahur. Karena prime time-nya di situ. Sampai sahur. Iya kan? Diputar tuh. pasti. Semua iklan ya nggak mungkin tengah-tengah siang orang lagi puasa keluar sirup Marjan. Aduh, orang udah ngiler banget di sini. Tapi dikeluarin pasti. Jangankan jam 12, jam 5 aja kita udah ngeces kali ya. Terus apalagi sih kalau sarung gajah duduk gitu ya. Yang sering kayak yang kalau di TV sih seringan itu. Yang paling kuat ya. Yang paling mungkin tertanam banget ya di mindset dari teman-teman orang. Udah ini ya. Terus duduk. Terus ada film. ya biasanya kan Film sinetron tuh keluar. selepas asar ya, orang-orang ya bisa dibilang itu jam-jamnya ngabuburit ya, Betul. ngabuburit. Ngabuburit biasanya ngapain? Ngabuburit. Kalau dulu dulu banget deh, zaman-zaman masih di bawah SMA lah, itu gua ngaji gua kadang-kadang. Beneran. Jadi nih dengan kelakuan beneran. Nggak mungkin. Tapi nggak kebakar kan? Dulu belum. Kalau sekarang tuh kebakar. Sekarang ya panas aja sih gitu. Jadi dulu temen main gua lupa, dia kayaknya mulai dari SMP dia masuk pesantren. Jadi begitu Ramadan dia pulang. Oh, iya, di itu rumah. dia kayak ngajarin kita tuh, ngajarin ngaji. Jadi kayak gua belajar. Habis asar tuh kumpul di musola, ada berapa orang, kita targetnya soalnya satu Ramadan itu kita ngelarin satu Al-Quran rame-rame gitu. Ntar ya bacanya paling 3 sampai 5 ayat gitu. 5 ayat. Hah? 5 ayat nggak mungkin, pendek. Ya pokoknya begitu deh kurang lebih ya. Misalkan kira-kira gue katro-katro gini aja. Iya, ya. Masih tahu kayak gitu. kira-kira mungkin bacanya baru sedikit, ditambahin lagi jadi biar sama gitu porsinya. Iya, porsi semua bisa sama. Sama kalau dulu pasti mungkin ya nggak tahu ya, sampai sekarang kayaknya masih ada nih Apa? sinetron religi. Lu inget gak kalau zaman dulu tuh Iya. Lorong Waktu, Iya, ada yang gitu. Deddy Miswar, Deddy Miswar ya. terus para PPT juga sama. PPT ya, Deddy para Miswar pencari juga. Tuhan ya. Kan rata-rata emang Deddy Miswar Kayaknya emang banyak dia untuk ininya. macam-macam ya dulu di situ. Terus habis itu baru kayak menjelang maghrib tuh acara-acara talk show gitu. Ah iya sih. Iya Tapi kan? kalau dulu kayaknya enggak deh.
Apa ya dulu ya? Zaman dulu enggak, lebih banyak sinetron. Kayak ini ya, apa namanya? Apa namanya itu? Kajian-kajian ya. Nah, iya kajian. tuh. 5 menit sebelum ini Si biasanya tuh Habib apa gitu Ya. ya, dia ngaji terus baca terus jelasin. Itu biasanya hampir sejam menjelang buka puasa. Terus kalau dulu zaman kita malah jari-jari coy paling banyak. Jari-jari. emang jari-jari ada ya puasa ya? Ada ya? full. Oh iya. Itu kan dia pas menjelang sama itu tuh buka apa sama yang sahur. yang mulai ke 2000 acara-acara lucu-lucu gitu ya. Ya, Mirip-mirip yang bakso begitu show tuh begitu juga show ada. terus mulai keluar komeng gitu yang ya Ah. biasa lah kalau itu saatnya kita kuis. Oh, iya. Kayak gitu Iya, tuh. iya, iya, Itu iya. ya candaan bapak-bapak lah itu. Kayak gitu sih. Ya kurang lebih ya acara yang paling ngena banget sih kayaknya lorong waktu apa para pencari Tuhan. Iya, yang lucu sih para pencari Tuhan. Ya terus masuk ada grup lawak bajai itu ya. Iya dia masuk, Iya kan? ya dia masuk. Tadinya Gitu. di Muslim sendiri kan. Terus Kita itu masuk, itu kan ya. di TV ya, di TV. Terus kalau di non apa ya, mungkin di supermarket atau apa gitu, Promo. atau di pasar ya, Promo udah pasti. promo-promo Ramadan lah, sale-sale Ramadan kayak daging, terus mungkin yang pasti langsung ada tuh kurma gitu ya. Oh itu pasti. Harus kurma tuh. ini, kurma ini, Ah, ah. banyak banget tuh pokoknya. Banyak banget dan harganya Dari yang pasti murah sampai yang paling. harganya udah pasti naik gitu kan. Iya, gitu. Sama ini pasar Tanah Abang tuh udah pasti meludak gitu. Nah, itu biasa belakangnya menjelang Lebaran. Dari awal Nah, biasanya. kalau sebelum Lebaran, sebelum puasa, Masih yang belum, paling ya? penuh tuh apa tempat menurut lo? Apa tuh? Kuburan. Oh iya, orang ziarah. Orang pada ziarah. Itu udah paling berbondong-bondong. Ya, Rame. kuburan tuh rame. Jadi depan kuburan umum tuh banyak yang jual bunga. Oh iya. Ya, tuh. bunga-bunga ini 7 rupa itu yang buat ditebarin. Bunga mati gitu sama air mati. Gitu. Itu udah paling rame itu tempat paling in di saat sebelum puasa tuh kayaknya. Iya, iya. Ini seminggu sebelum puasa udah pasti Iya. sangat rame. Itu Oke, tempat paling trending kalau sebelum puasa ya itu. tukang bunga nyayur lah, Iya, kayak kasarnya ya. pemakaman Ah, tuh, pemakaman. di mana-mana penuh pasti. Jual botol air, jual Ya, macam-macam bunga. Ini cuman itu doang Itu aja doang. sebetulnya. Cuman ya memang tradisi mungkin umat Islam ya pada Iya. umumnya begitu ya di Menurut Indonesia. Kalau di negara lain gua nggak tahu ya. Ya. Karena belum pernah berpuasa di negara lain soalnya gue. Cobain aja tahun ini kita berangkat ya Mana? ke ini Pakistan. Ke Ukraina ya. Cari yang bermasalah Iya, di sana. Biar rame Oke, gitu keren, podcastnya. Iya. Tadi ngomongin ngabuburit di jelang buka puasa. Kalau gua kan tadi ngaji nih, lu ngapain? Gue dulu kadang main game. Saking nggak punya otaknya kali. Ya pasti sih itu. Main game. Apalagi zaman kita dulu Tapi puasa gua tuh libur loh ya. Main game. Iya sebulan. Iya, sebulan Karena- full libur. Iya, jadi game konsol gue tuh masih zamannya Zaman itu Nintendo. Nintendo Nintendo PS. biasa belum. PS itu Nintendo keluar yang di- lama ya. Nintendo yang lama. Yang masih kotak-kotak sama Sega. Iya, Nah. itu masih zaman itu Super Yeah. Nintendo keluar. Itu gue main, cuma karena gue cuma punya Nintendo doang kayak gitu. Gitu, iya itu Paling yang lain-lainnya apa ya? itu cuman gue biasanya mainnya siang. Gue kalau ngabuburit nggak pernah kayaknya main game. Ya, karena lu Biasanya ngaji. gue main pagi. Iya sih. Kalau ngaji, kalau gua enggak. Siang tapi tidur. kan ngaji cuman sebentar, paling Kalau gua mah kagak setengah nikmat tuh biasa kayak gitu. setengah 5 udah pulang atau jam 4. Karena bokap gua kerja dulu. Oh gitu. Jadi gua ada bebas. nyokap di rumah. Sore udah mau pengen pulang gue matiin dulu, tapi sih seakan-akan Ya udah mau udah. main. Iya iya. Nakal-nakal. Kalau gua sore jarang main, hampir nggak pernah kayaknya kalau puasa. Soalnya paling main sepeda sama temen-temen gua. Gue takut aus. Ya kan menjelang-menjelang, jadi ya tahan-tahanin aja. Iya. Terus Ya pasti lah. kita main lah gitu. Terus Iya. menjelang agak dewasa gitu biasanya jalan-jalan ya. Sore tuh naik motor, Iya. nyari gorengan, Kadang-kadang. nyari Tapi apa? gue jarang dulu zaman sekolah. Es podeng. Kalau zaman sekolah jarang. Maksudnya udah selepas sekolah kayaknya. Pokoknya pas SMA itu SMA sama kuliah, kalau menjelang buka gue nggak jarang keluar. Tapi pas mau setelah tadi itu setelah sahur itu Oh baru ya. Kalau Tapi gua paling- kecuali ya, kalau ada ayam beb dulu di rumah, Oh. ya kita keluar cari. ya gitulah biasanya kan. Karena kan jajanan banyak banget tuh kalau sore Betul. beli gorengan, Yang beli apa kagak pernah ada jadi ada. sop buah tuh biasanya Iya. kan kadang males ya motongin buah ya udah beli Sop- jadi iya, aja. sop buah, Padahal ya kolak itu bener. Paling banyak. Beli aja kita mah dimakan. Kagak.
Biasa orang puasa lapar mata gitu kayaknya. Wah, ini murah. Beli Begitu. gorengan yang biasa cuman berapa? Ini murah 20. nih, 20 Ya, ribu. ya dulu kan Rumah dihabisin. dulu kan gorengan 2003 ya. Yes. Ya 2003 bahkan dulu sempat 500 perak ya. Gituan. Itu beli 20.000, buset. CRT bisa makan itu, ya kan? Iya, banyak banget. Kalah, bisa dihabisin kagak. Iya dihabisin enggak ada Iya. ada gorengan, terus di rumah nyokap masak ya kan. Komplit lah nasi, sayur, apa. Tapi lo kalau buka puasa dulu mau makan nasi? Kalau gue pribadi jarang, tapi pernah makan nasi langsung. Karena biasanya di rumah gue tuh habis meskipun sholatnya sendiri-sendiri gitu ya, habis buka dulu nih entah pakai apa, biasanya teh manis anget sih, udah pasti banget teh manis anget, terus mungkin ada gorengan, entah itu tahu atau tempe gitu, makan satu habis itu udah sholat. Sholat dulu lah, biar takutnya kekenyangan malah males. Iya rata-rata gue begitu, meskipun ya Gue nasi juga enggak sih jarang. Kalau untuk di rumah langsung makan nasi enggak, tapi kalau lagi ngelayap, iya langsung makan nasi ya. biasanya masuk restoran gitu kan. Iya. Ya udah. Nah, betul. Kalau di jalan emang begitu ya. Apalagi yang fast food gitu kalau dibawa dulu, udah langsung. Tapi kadang kalau pas bener-bener lagi di jalan gitu kan naik mobil, waduh tuh Ya, kayaknya apa PR adanya. banget. Cari air aja sih gua. Yang Iya, penting ya yang mau penting, air putih, yang penting buat batalin dulu aja. Iya, benar. Gitu. Meskipun puasanya juga nggak Enggak tahu full. apa enggak. Full sih, tapi tahu terima. Terus kadang juga suka nyari ini loh di masjid takjil gratis. Gua Iseng jarang. aja, iseng Gua jarang buat kayak gitu. apa? Kadang kan dibagiin semua. Gua kadang juga pernah bagiin gitu kan di Karena gue klub. nggak aktif kayak gitu dulu. Untuk di masjid nggak terlalu. Pas zaman gua masih aktif di klub gitu kan, itu Kalau itu ya, hampir pas klub gua juga iya. kita bagiin bukan kita yang Iya, ngambilin. Ya Gitu. kali, nggak ada otak. Kalau kayak gitu. Ramadan tuh rata-rata emang banyak orang ini ya apa baksos ya, berbagi Pasti. ya. Kayaknya panti asuhan tuh nyayur banget Tapi ya. baksos zaman sekarang sama baksos zaman kita dulu masih aktif di klub ya, masih beda. Beda. Angkatan kita ya, Ah, dengan ah. angkatan sekarang tuh beda banget. Beda. Jauh banget baksosnya. Gua inget banget itu gua kan jadi ada di JSC itu ngumpulnya kan di Pakubuwono semua tuh, ada klub TKCI, ada Evan ZR, terus ada anak Shogun, ada anak Smash. Itu kumpul semua, pokoknya klub-klub Pakubuwono Jadi satu. jadi satu. Kita dulu namanya bikin apa ya, Pakubuwono apa gitu, gue lupa. Pakubuwono berbagi lah, kurang lebih gitulah. Mulai dari buka puasanya tuh biasanya di panti asuhan atau pokoknya di yayasan lah, di yayasan. Iya, betul. atau buka bersama di buka bersama lagi, sahur bareng di yayasan gitu. Gue inget banget itu bukan terakhir sih, kalau nggak salah 2012 tuh. 2012 itu klub gue viral, trending di Twitter. Gara-gara dulu kan gue di otomotif tuh, di Otomotif Net. Jadi Otomotif Net support aktivitas anak-anak ini. Lu bayangin dari Pakubuwono kita mau ke Jagakarsa doang. Ya jauh itu dekat. Ya deket kan. Cuman muter lewat Blok M, lewat CSW situ. Seingat gua motor itu ada sekitar 200-an, mobil ada sekitar hampir 100. Jadi palanya palanya udah sampai di CSW Blok M. Itu buntutnya masih banyak di Pakubuwono. Belum jalan semua. Saking panjangnya. Sampai ya mohon maaf kita nutup CSW kayak biasa deh, yang blok yang diandelin tuh udah pasti blokernya anak-anak JSC. Itu yang udah motor taruh aja tengah jalan. Iya. Mobil lurus ke arah Pangpol. Terus lewatin yang Antasari nih, yang turunan Kemang. Iya. Itu ternyata kita nutup satu jalan. Gua nggak tahu ya itu siapa yang ditutup, petugas apa. Intinya dibawa ke apa 7. Anak gua ditodong pinggir kan, gua mau lewat. Itu asli kocak banget, itu kocak banget asli. Sampai ya kita trending itu, wah jaket hijau biru. Siapa lagi, cuman JSC malam itu gitu kan.
Ya emang tugasnya tim JSC emang dipercaya buat ngeblok jalan karena emang nggak ada yang berani se ekstrim JSC udah. Kita bayangin rombongan berarti berapa panjang itu? Apalagi mobil. 100. Motor kan biasanya 2 banjar, bagi 200 2, motor. 100, Kalau mobil nggak mungkin 2 banjar. Ya kan harus 1. Itu hampir 100 iya. Itu yang lumayan paling viral kalau buat gua tuh. Kayak gua gitu kayak cut dulu aja. Oke, kita ini segmen 1 ya. Nah, itu kan tadi lagi. masih banyak cerita-cerita panjang di betul. itu ya. Kita break dulu. Bisa sampai segmen 3 nih kayaknya hari ini. Bisa kali ya. Bisa. Kita break dulu gitu ya. Kayaknya banyak banget nih. Ini waduh, kita ada. Ini bocoran dikit. Iya, jangan dikasih lihat. Saking serunya nih, masih banyak banget. Oke, kita break dulu ya, Jus ya. Nanti kita ketemu lagi. Nggak lama kok, bentar. Lama ya, cuman 2 menit lah gitu ya. Kita bentaran doang. Jadi jangan lama guys. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Oke. Tetap di Justin. Yuhu. Terus lagi lanjutan tadi. Lanjut yang tadi ya. Tadi sampai kanan ya. blok enggak sampai pas apa namanya itu tadi ya. Sauron the Road ya. Terus yang zamannya lo dulu lagi trending itu kan. Terus sholat taraweh ya. Taraweh ya. Sholat taraweh tuh lucu nggak sih? Hari pertama tuh, waduh, penuh banget. Sampai orang tuh ngetek-ngetekin ini tempat udah naruh sejadah dari sebelum dari habis maghrib. Iya. Itu minggu pertama tuh. Minggu kedua. Minggu kedua rada buka sedikit. Iya, biasanya kalau zaman anak kecil tuh orang-orang lagi pada sujud, pada ruku, kita kabur. Udah mulai bosen. Jadi kayak padahal orang sholat kan khusyuk ya, kita mikir ntar emak gua ngeliat nih. Padahal nggak ngaruh ya sebetulnya ya kalau dipikir-pikir, nungguin orang sujud kita kabur. Gitu. Ujung-ujungnya ya main petasan lagi. Iya, bisa begitu. Gitu. Oke, minggu pertama tuh ngebludak. Minggu kedua udah pasti. Minggu ketiga hilang. Setengah ini. Ya. Setengah ini udah hilang tuh. 5 hari pertama kalau bisa jangan pakai sendal cakep. Hilang. Jepit, dipakai pisau. Iya, jangankan hilang ya, sendal bersih udah pulang demek gitu kayak habis jadi comberan gitu kan, diinjek-injek semua sendal. Ya, kayak gitu. Jadi kadang banyak musola atau banyak masjid ya, yang tempat penyimpanan sendal itu ya udah nggak cukup karena saking banyaknya jamaah gitu ya. Saking banyaknya orang yang sholat. Atau yang ada juga yang nggak ada gitu, jadi taruh di depan semua numpuk semua. Jadi parah banget. Begitu mau pulang, milihin sendal dulu. Sendal sama semua. Gitu. Sendal sama. Semuanya swallow. Sering kalau swallow tuh kanan nanti warna apa dan warna oke kelihatan. Ukuran. Iya. Kok jalan enak ya? Sebelah kok kayaknya kayak. Kalau pulang mungkin nggak berasa. Biasanya besoknya atau pas dirapiin nyokap. Ini sendalnya kemarin cakep kok. Yang sebelah, yang kanan mungkin bener, yang kiri salah. Gitu. Terus mau nyari nggak tahu itu punya siapa. Segitu baunya kayak gimana? Iya. Nggak mungkin lah. Iya itu tuh. Pernah nggak namanya terawih full? Lupa gua. Mungkin waktu zaman dulu, ingat nggak lu? Gua nggak tahu ya. Lu dapet juga nggak ya? Pas kayaknya SD apa SMP gitu. SD kita dikasih buku kecil. Iya, terus nandain si imamnya tanda tangan. Iya. Biar nggak bohong. Biar ketahuan nggak bohong. Kita sampai terakhir itu, yang terakhir kan doa tuh muter semua tuh. Kita sampai situ cuman nungguin tanda tangan. Jadi tuh imam udah kayak artis. Iya. Karena imamnya namanya siapa? Terus ketawa deh kan. Terus makin tua gitu ya, makin ke SMP gitu. SMP masih ada nggak sih? Enggak. Gua lupa deh. Pokoknya mungkin di tahun berikutnya kayak udah mulai ngibul tuh. Oh, tanggal 1, 2, 3 kita benar tuh. Tinggal belah sana, ikut aja nomor ini. Ada tangan sendiri gitu. Aduh. Saking apa ya? Ya nggak pengen full ya gitu. Tapi kita tetap
biasanya kalau anak-anak tetap taraweh tapi ujungnya doang ya, depannya doang ya. Iya saya begitu. Biasanya 4 rakaat taraweh. Itulah namanya tingkat boring. Kabur udah. Boring. Ngeliat pokoknya kalau udah ngeliat temennya satu, udah mulai rese temennya cabut nih kan. Cabut ya ngomong. Ntar kita celingak-celingak, ayo. Gitu. Jadi ada orang pada sholat kita berjajan, supaya kan jajanan kan. Di masjid tuh banyak jajanan tuh. Kalau di masjid udah pasti banyak jajanan, macem-macem deh. Oh zaman dulu gila sih jajanan zaman dulu tuh banyak. Wah. Untuk yang jam Enak. puasa ya pokoknya. Iya kalau bisa dibilang sih gue kangen ya sama jajanan. Nah, mungkin sekarang ngobatinnya ya kayak kadang gue kadang-kadang ke SD gitu yang nganterin ponakan gue sekalian jajan gitu, jajanan. Cuman ya sebenarnya bukan jajanan yang dulu kita rasain ya. Kita memorinya setidaknya setidaknya mirip lah. Iya. Gitu. Terus apa lagi? Iya kalau di masjid ada malam Lailatul Qadar kan. Oh iya malam 10 hari terakhir Ramadan ya malam. Iya. Tapi yang ganjil doang katanya. Iya, kalian tanya gue gitu. Gitu yang orang pada apa? Yang nginep-nginep di masjid tuh? Gue nggak tahu lupa namanya. Aduh, pada nggak bener nih kita. Ya itulah. Nih kalau bertau gue nonton gini gue abis gue nih. Oke gitu ya gak tahu kelarin gue ya. Gitu ya itu mungkin yang kita alami ya sampai sekarang sih sebetulnya ya. Bisa kalau gini pasti ngumpul nih. Kalau di rumah gua nih di tahun terakhir kemarin jadi memang ada anak-anak tuh bawa gerobak sama bawa apa ya mungkin kayak rebana atau apa yang pukulan gendang-gendang gitu kecil. Itu mereka bangunin warga gitu ya. Terus pokoknya sampai rumah tuh nyalain lampu mereka kayak minta duit gitu. Seikhlasnya 2.000 lah apa segala macam aja gitu ya. Tapi ya istilahnya mungkin dia ngamen juga kali ya. Cuman ada juga yang kadang emang aduh nggak ada recehan lagi. Gua kadang ini masih ya di Sawangan ya. Gue sampai di tahun kemarin gue bikin cantelan di luar pagar gitu kan. Karena apa? Begitu mereka mencet bel ganggu banget gitu loh. Jadi kayak misalkan nyokap lagi masak gitu kan. Biasanya kan nyokap masak belum bangunin yang lain tuh. Iya. Jadi udah taruh aja situ 2.000 biar mereka ngambil sendiri aja udah gitu. Gitu sih gue. Pengertian. Jadi biar udah mereka bangunin sahur tapi lewat aja gitu, nggak usah mencet bel. Kadang-kadang mencet bel jadi kesel sendiri kitanya. Jadi kagak ikhlas. Jadi ilah nih bocah gitu ya. Anak siapa sih ini? Gitu. Padahal niatnya mereka kayaknya baik sih. Iya bangunin biar ini. Iya sih kayak gitu sih banyak banget gitu-gituan. Ya gitulah. Tapi kalau malam Lailatul Qadar maksudnya pernah pengajian sih Pak. Iya. Itu gue di keluarga ceramah gitu ya. Biasanya yang setelah taraweh kan jarang ada ceramah ya. Ini ada ceramahnya biasanya lah ngundang ustadz gede gitu ya. Di masjid, di musola gitu. Ya gitulah. Sih kalau zaman puasa tuh yang gue rasain tuh kayak gimana tuh seru-seruannya sih ya. Unik emang. Gue dulu zaman kecil aus coy. Nah, masih SD kelas 2. Air kamar mandi gue tegek. Tapi gue ausnya. Gulung. Enggak, kalau gua saking ausnya kan main gitu ya, main. Enggak masalahnya, padahal air kamar mandi tuh sama nyokap gua tuh dikasih detol. Makanya imun gua kuat sekarang kayaknya. Imun lu kuat ya. Tapi habis minum detol moncor tuh kayaknya malamnya. Kagak sih. Gua kerasnya begini. Tapi udah gua haus, gua minum aja. Kalau gua dulu izin sama nyokap gua, jadi kan beduk asar ya. Gua udah capek. Gua habis main lari-larian, gua nggak tahu main apa itu. Mak capek. Boleh minum nggak? Buka dulu, ntar lanjut lagi. Banyak kayak gitu. Itu padahal beduk asar kan. Kalau kita kan kecil kan biasanya beduk zuhur ya, jam 12 tuh. Buka nanti lanjut ya setengah hari, bisa lanjut, bisa juga udahan dulu puasanya. Karena ngelatih biar kita bisa puasa full gitu kan. Gitu. Ini asar. Terus SMP gue ada juga lucu tuh Pak. Dibilang lucu enggak juga tapi parah ya. Gue bentar lagi udah mau buka puasa nih.
Menjelang SMP tuh hidung gua udah mulai sangat-sangat sensitif tuh. Oh, jadi di iya, jadi di gitu ya? nyokap gua di atas miara ayam negeri gitu ya, ada beberapa. Emang cuma buat dipotong sendiri sih. Nah itu kan tahu sendiri ya, ayam negeri sama ayam kampung baunya bauan ayam negeri ya. Iya. Gue bantuin bersihin kandang tuh jam 4:30 gitu kan, 4:30 begitu sampai jam 5 kok hidung gue udah mulai sensitif kan, waduh nggak kuat tuh gue, muntah gue di situ. Udah 5:30. Tanggung banget yo. Tapi kan nggak disengaja ya sebenarnya. Iya sih, cuman gua, karena guanya udah sangat-sangat sensitif sama bau gituan ya. Padahal gua udah pakai iketan gitu kan, bukan masker, iketan biar nggak bau gitu, biar nggak kecium banget. Muntah gua, iya. Jadi tiba-tiba mual perut. sayang banget gitu ya. Kalau kata ayamnya, mampus lo, ntar lagi bukan lu muntah gak kena. Iya. Aduh, padahal ayam mau dipotong lebaran tuh, buat diopor. Nah, sebelum pakai jaman-jaman kita tuh bener-bener yang gimana ya? Ya gitu deh, ngumpet-ngumpet. Mungkin teman-teman yang apa ya punya cerita unik puasa, komen-komen lah nanti di bawah ya. Mungkin kayak tadi Cesar gitu ya, yang diwawancara sama yang wawancara. Yang satu lulus kuliah, yang satu baru lahir. Gimana sih tadi ya intinya gitu loh. Gitu deh pokoknya deh. Yang satu angkatan 99, yang diwawancara lahirnya di tahun 99. Masalah itu. Gitu ya, gitu ya. Iya, masalah begitu. Oh enggak. Yang diwawancara lulus tahun 2000-an, yang wawancara lulus kuliah. Enggak. Gimana sih? Ya gitu dah. Yang wawancara lulus tahun 2000-an, 99 2000. Yang diwawancara baru lahir. Gitu ya? Iya, baru lahir tahun segitu. Iya kan bener. Dia lahir kita baru lulus. Enggak lah. Lulus SMP. Oh ini ngomongin si yang temennya cuma satu. itu anak-anak sih. Itu kalau pas menjelang SMP itu lebih ekstrim lagi tuh baru gitu tuh. Iya. Apalagi gue kan sekolah doang Islam. Jam 12 siang makan. Gua mulai agak begitu. Gue sebenarnya pas mulai ngantor di Kebon Jeruk itulah. jangan disebut lah brandnya, kayaknya di situ banyak yang begitu, hampir semua begitu. Tapi emang kalau dunia pekerjaan sih gue juga tidak menyalahkan ya. Padahal kerjanya juga nggak capek-capek banget. Ya ke bawah, biasanya itu ke bawah. Kayak gitu ke bawah. Temennya juga bukan temen yang ngajak, ayo udah makan gitu, enggak. Masuk ada teman kita di sini nih. Ada tuh, juga dulu zaman gue masih kuliah nih. Jadi kita puasanya. Gue puasa bener seminggu doang. Enggak, kalau dia kan jalan sama gue nih. Justar dulu ya kemana? Gue lapar banget ini mau ke warteg, lu puasa kan? Puasa, yaudah nungguin gue duluan. Bangke, gue suruh nungguin dia makan. Dulu dosa tuh. Tuh orang masih ada di depan tuh lagi pegang komputer. Lagi nggak tahu lagi ngedit apa tuh dia. Ya kalau ntar tayang ya. Ini kita tayang minggu depan ya. Enggak. Iya bener. Iya. Tapi ini teman gue yang di depan ini nih, dulu pernah jadi gue ke rumah teman gue tuh lagi pas puasa coy. Pas puasa benerin motornya dia, rapiin. Nah, si bos ini kan nggak puasa nih. Temen kita di depan ini nih kan, tiba-tiba nyokap temen gue keluar dong. Nih teman-teman ada yang puasa nggak? Mau minum nggak? Minum dulu. Kalau yang nggak puasa minum dulu. Nggak mah dia nggak puasa mah kata temen gue yang satu lagi. Dia Kristen. Dia kesel banget. Kristen. Gue ketawa aja ngakak. Gue udah itu puasa, dia doang yang enggak. Dia ngerokok ya? Dia ngerokok. Dia kamu nggak puasa? Dia mau kasih minum. Iya enggak mau di Kristen. Nah, tuh orang nggak bisa putus dari rokok ya. Gitu. Iya dia mending nggak makan daripada nggak ngerokok. Iya dari dulu kayak gitu tuh dia. Gitu ya. Sering banget gue setiap puasa tuh kalau sama dia, dajalnya dia tuh biasanya. Iya ya. Manusia satu itu tuh bener-bener. Tadi mestinya kita undang sih dia. Mana lagi sibuk kayaknya. Dia kayak nggak gitu mau juga sih katanya. Makin kesini emang tingkat kebanyakannya makin bertambah. Terus nanti kayaknya kita bakal balik lagi ke era bakal puasa full. Ya, ini udah punya ini soalnya udah yang bakal nurunin gitu, kayak kita bakal mengajarkan kebaikan kepada mereka yang
kecil-kecil gitu ya. Betul. Anak kita gitu kan. Mencontohkan yang lebih Adik. bagus lah. Iya, ponakan gitu kan. Iya. Soalnya kalau misalnya kayak gitu kadang ditegur kitanya. Iya. Apa ini? Kok enggak anu? Oh enggak puasa. Sakit. Sakit. Oh, sakit ya Pak De gitu. Di komen kayak gitu kan kesel ya bawaannya. Bingung kan bocah kecil dijawab. Salah. Ya harus benar ya. Benar, iya. Nggak bisa jawab bohong. Dia pasti nanya terus. Dia lagi pinter-pinternya gitu kan. Pengen taunya besar kan. Bakal nanya. Gitulah. Jadi tak biar mindsetnya tuh nggak rusak gitu. Betul. Oke, nanti yang punya cerita unik Ya, silakan boleh, komen ya di bawah. Nanti pasti kita tanggepin kok. Iya. Gitu. Kita tanggapin bisa kita delete. Oke, gitu ya. Terus kalau udah puasa nih kan menjelang terakhir nih. menjelang Seru nih, banyak kejadian seru nih kalau zaman sekarang juga masih oke sih. Apaan tuh? Biasanya tuh yang paling seru tuh udah pasti malam takbiran. Oh, udah. Tapi sebelum malam takbiran, itu tadi kita bisa ke toko baju. Nyarinya apa? Ramadan sale. Padahal harganya udah diaping dulu buat dibanting. Iya. Dulu tuh yang rame pasti Pasar Raya. Oh iya, Blok M. Ya, setiap Pasar Raya tuh dulu yang terkenal Blok M ya, Pasar Raya Blok M ya. Melawai. Sama Melawai, Iya. Itu yang paling sering. Tanah Abang. Balik lagi. Nggak pernah. Kalau Tanah Abang itu kan kelas-kelas menengah. Sebetulnya grosiran ya, itu kenceng banget. Dulu kan belum ada toko online. Nyokap gue dulu soalnya jualan baju. Jadi kalau Jadi iya dia ngutangin baju ke tetangga. Iya, tetangga tuh, Bu, aku mau baju kayak gini dong. Ntar dicariin Tanah Abang gitu. Ntar dibeliin. Bayarnya ya gitu. Ujung-ujungnya mah kagak bayar. Nombok ujung-ujungnya. Iya. Ya gitulah pokoknya tuh pokoknya dua minggu tuh nyokap udah mulai sering bolak-balik ke Tanah Abang tuh. Belanjain orang gitu. Aku sih biasa berapa hari sih. Kitanya sendiri padahal mah agak bajunya ya itu aja. Aku pasti dari nyokap sama bokap dulu pasti kalau itu beliin sepatu baru ini baru karena dulu zamannya gue masih kecil itu semua sepupu gue pasti pada nyentrik semua, pada ganti ya. Beli kalau sepatu enggak sih gue biasanya sendal kalau lebaran karena kan lebih suka perginya kan lebih simpel tuh, paling ke rumah saudara gitu kan, bukan yang liburan gitu. Tetep aja kalau gue memang nggak terbiasa pakai sama sendal. Mungkin apa ya, kalau cowok peci. Apalagi gue Peci kan kalau anak kecil makin gede ya palanya ya, dibeliin belum tentu tahun depan muat. Iya. Gitu kalau cowok. Paling baju koko pasti beli. Koko iya, koko. Satu pasti kebeli, habis itu ya seragaman biasanya. Koko biasanya kalau gue seragamannya paling yang cowok sama cowok gitu. Kalau dulu zaman gue kecil baru ada bokap, adik gue belum ada kan. Ya berdua doang sama bokap. Terus kakak gue sama nyokap. Karena kan samaan cewek gitu. Gue pasti seragaman sama adik gue mah. Gitu. Ini waktu adik gue udah ada sih, kan gue jarak ngomong jauh. Gue juga jauh sih, 9 tahun tuh. Gue 6. Nah itu lebaran ya. Terus pasti tuh nyelang lebaran, sebelum lebaran ya, dulu malam takbiran ya. Nah takbiran tuh. Lo kalau inget dulu malam takbiran yang lebaran sama tahun baru bareng. Ingat ya tahun berapa tuh? Pernah soalnya. Ya kan? Hari Jumat ya kalau nggak salah ya. Gue lupa hari apa, yang jelas itu dari Bundaran Senayan sampai Monas nggak jalan kan? Iya. Itu gue keluar tuh. Nah itu gila sih, mana-mana tuh pecah loh. Di bawah tahun 2015 tuh gue masih tiap malam takbiran tuh gue pasti motoran keluar. Oh, gue terakhir mau macet mau enggak pasti keluar. Ntar pulang-pulang jam 1, jam 2 gitu. 2000 berapa tuh udah pokoknya gitu kayaknya terakhir 2012 ya pokoknya di bawah itu deh. Selalu di atas itu udah nggak pernah karena udah males macet. 2012 udah dari tahun 2000 berapa kayak gitu. Terus apalagi tuh uniknya tuh kalau malam takbiran ya itu namanya petasan keluar oh iya itu biasanya ada petasan mulainya dari maghrib pas udah mulai ya kan pas orang buka puasa udah langsung angkot, metro mini, truk ya. buka pickup itu isinya ada orang semua tuh dulu pada takbiran ya pada bawa beduk di atas metro ya iya itu
kan gila pecah banget sih asli. Parah. Jadi kayak supporter bola. Iya, ya udah kan? kalah kali mah, lebih besar lagi. Dan itu semua orang yang keluar ya begitu. Seluruh Indonesia lah gitu. Iya. Rame pecah di mana-mana kan. Pokoknya tahun paling gokil yang itu. Pas Lebaran sama tahun baru barengan. Ya, itu tuh. Bener-bener deh itu. Takbiran pas jam 12 tahun baru kan. Double jadi tahun baru sama perayaan ya Lebaran, Idul Fitri gitu. Lebaran itu bener-bener. Terus apa lagi ya kalau itu? Mungkin kalau di daerah arak-arakan ya. Arak-arakan pasti. Mereka selawatan bareng segala macam. Ya. Kalau di Jakarta kan masjid-masjid itu udah pasti rame ya, orang-orang pada takbiran gitu kan. Sampai pagi, sampai sholat Id gitu. Kalau tengah kota ya menurut gue, tengah kota kayaknya kalau sudah agak berkurang ya. Nggak terlalu anak-anak pada main gitu kayak beda sama kita dulu kalau udah takbiran kan ya otomatis udah sangat-sangat ramai keluar larian lah inilah itu. Justru mungkin disuruh ya malahan ya sama orang tuanya justru ke masjid gitu kan. Beduk lah segala macem lah. Tapi kalau di dekat rumah aku masih ngomongin takbiran kemarin kan ada satu itu tuh apa namanya polemik yang suara takbiran nggak boleh. Aduh. Kalau ngomongin politik mah kita di take down hari ini. Gitu ya. Kalau ngomongin politik di take down. Ya ini kita ngomongin serunya ya kayak. Udah hilang sekarang, jujur aja. Berkurang sih, hilang enggak. Gue pribadi udah merasakan hal yang mungkin gini ya, gua kalau gua kan memang let's say 5 tahun terakhir gua Lebaran tidak lagi di Jakarta gitu kan. Dari sana ya. Langsung di Sawangan kan. Nah, itu masih cukup kental kalau di daerah, Sana masih. Cuman memang tidak seramai dulu gua kecil ya. Nggak seperti itu. Beda cuy, beda banget. Meskipun dulu gua di Jakarta kecilnya kan. Beda. Itu. Nah, terus biasanya nih tradisi lainnya antar tetangga kirim-kirim makanan. Oh iya pasti. Meskipun makanannya sama ketupat-ketupat juga. Itu cuma ya kan? rasanya beda. Ngoper rendang sana. Iya. Kita dapat rendang lagi tapi dari si orang yang berbeda gitu. Jadi masing-masing. Jadi kadang-kadang di rumah kita nih, ini ada rendang, ini rendang, ini rendang. Ini dari si A, si B, ini si C. Tinggal di tester dan nggak di tester, biasanya nih yang makan nanti saudara yang ke rumah. Iya. Yang orang rumah tetap makan rendang bikinan emak gitu kan. Ketupat. Kalau nyokap gua tuh bikin ini, ada namanya lepet, tau gak? Lepet tuh kayak ketan, dia pakai apa tuh namanya? Bukan, yang sama kayak ketupat, apa namanya? daun kelapa itu tetap cuman modelnya dililit. Jadi bentuknya bulat gitu kayak risol gitu, cuman dililit, isinya ketan, ada kelapanya. Terus dalamnya ada tambahin kacang koro, gitu. Itu apa ya? Kalau di keluarga gue tuh favorit banget ya. Jadi setiap orang yang udah tahu, udah sering rumah gue pasti nungguin itu. Bude bagi dong. Panggilan nyokap gue Bude gitu kan. Bude nyobainnya lepetnya gitu. Karena emang cuma nyokap gue doang kayaknya dari mulai di Jakarta ya yang bikin itu dia doang yang bikin. Yang lain nggak ada. Karena dulu yang setahu gua asal muasalnya bude gua minta buatin setiap Lebaran, jadi sekalian bikin banyak gitu. Kalau di gue itu di nyokap, lo pernah makan roti jala? Ya. Nah, kalau buatan nyokap kan roti jala kan Aceh kari kan? kambing kan? Lo kan Aceh ya, kan? Kari kambing kan? Kalau nyokap yang bikin, gua kegatang itu namanya satu lempeng banyak sih banyak tuh. Ya habis. Hampir dijewer gua, udah. Kenapa habis itu apa? Radang. Iya soal panas kan. Panas. Dari karinya yang panas. Minyak itu kan. Itu gua makan sekelas. Itu iya begitu. Sekarang kalau misalnya gua bikin lagi roti jalanya males susah gini. Iya kan Iya, kan sekarang emang ada alatnya kan. Kayak alatnya sih ada gue. Iya. Ya, cuman males bikin gini-gininya. Ya gua pernah ya itu kan
kayak roti Maryam mirip ya kayak gitu nggak sih? Bisa dibilang bahannya hampir mirip ya kayak gitu ya. Cuman mungkin lebih spesifik lagi kalau roti Jawa. Bigong tuh bisa begitu, nyokap bikin bolong-bolong kayak laba-laba. Iya, itu dia. Itu ya dilipat jadi segini. Terus ya pokoknya intinya di kalau Lebaran ada makanan-makanan khas lah ya, di tiap daerah, tiap keluarga. Pasti ada yang gitu, macam-macam. Kalau dulu nyokap bikin juga tape. Ulinya enggak. Tapenya doang. Gitu. Kalau gue bisa minum air tapenya. Air tapenya enak itu, cuman tidak memabukkan. Enggak juga, kalau adik gue ada akan gue ini satu, dia jago bikin beginian, tape uli nih kan. Jadi kadang dia dari awal Lebaran nih, bang airnya mau dibuang mau di mana? Lo simpen aja, lo simpen. Jadi dinupin. Terus sampai nanti buat setelah Lebaran, jadi sebulan. Itu kan makanan yang dimasak ya, sendiri, konsumsi sendiri sampai Lebarannya hari H gitu kan. Jadi kumpulin tuh berapa botol tuh dulu. Iya, terus apa tuh pas Lebaran nih, pas Lebaran lu naruh kue gitu nggak di meja gitu buat tamu yang datang gitu ya? Pasti itu namanya nyokap gue ada namanya kacang goreng. Ya pasti kacang goreng. Kalau itu gue di cheese stick, nastar. Nah, itu pasti. Tapi sekarang di keluarga nyokap tuh nggak sebelum Lebaran, karena dia tahu satu keluarga gue ini kebadok semuanya, jadi tamu belum datang karena udah 3,5. Apalagi gue ketemu kastengels nyokap kan bikin sendiri. Dia kadang gini, makanan yang bentuknya kurang cakep dimakan keluarga, jadi taruh di dalam. Yang bentuknya bagus. Karena emang jarang banget nyokap gue tuh beli kue jadi gitu. Karena emang nyokap udah tua. Emang dulu masih sekarang sih bikin sendiri terus gitu, kayak beli sama orang kayak rasanya nggak enak Oh kalau dia karena ngeluarin peralatannya lagi kan gudang tuh banyak jarang pakai. Kalau gue malesnya dapur bu, saya lengketnya kayak dari kamar, aduh males dah gitu. Tapi ya ntar makan, cuman iya tapi itu kue bener ya. Iya kue bener. Kadang-kadang kita sempet mampir kalau zaman gue dulu masih kecil, gue keliling tuh ke rumah tetangga nyari THR. Iya. Terus ya sempet nemuin yang biskuit yang bapaknya nggak pernah ada itu tuh. Kirain beneran kan, namanya Lebaran gitu kan, kenyataannya nggak ada. Kirain beneran gitu kan. Isinya itu gitu, ternyata balik lagi. Geng. Rengginang. Jadi biskuit kongguan. Itu Ham. Ini tinggal dikit lagi sih sebetulnya ya. Nanggung deh. Takutnya malah ini lagi. Udah juga sih ya. Terus THR udah ya. Terus kemudian sungkeman itu kayaknya udah pasti banget dari anak ke bapak. Itu pasti habis sholat tuh pasti. Terus muter-muter lah, pokoknya intinya gitulah. Ada yang memang sakral banget, ada yang biasa aja. Terus sepulang sholat Id ya itu ya biasanya ya. Jadi sebelum ketemu semua orang, kita buru-buru pulang. Jadi jangan sampai salaman sama orang dulu di tengah jalan. Iya betul. Gitu. Jadi benar-benar orang tua dulu udah. Teman mungkin terus biasanya di seminggu pertama biasanya ngambil Sabtu atau Minggu. Kalau gue sekarang open house pasti. Jadi misalkan Lebarannya di hari Rabu, berarti Sabtu atau Minggu gue harus open house. Karena bokap gue udah dituakan sekarang. Oh iya, otomatis kalau otomatis. Jadi semua saudara, mau tetangga dan lainnya akan datang ke. Kalau gue masih gilir sekarang. Dari keluarga. Jadi gue udah nggak pernah ngegilir ke tempat lain gitu. Udah pasti saudara semua ke rumah. Gitu. Gue masih sekarang masih ada yang satu di Bogor. Jadi emang kita pasti gitu. Nah sama. Ya udah itu sih paling kalau ngomongin puasa dan Lebaran terus. Nah yang terakhir nih sebelum closing ya. Ini udah ya jauh setelah Lebaran lah itu. Nah ini dibilangnya namanya yang kalau tadi gue bilang open house. Nih halal bihalal gitu ya. Itu jadi pasti. Pokoknya bisa seminggu setelah Lebaran. Seminggu ya. Jadi itu pada kontak-kontak teman-teman nanti kumpul-kumpul halal bihalal yuk, keluarga. Ya mau makan-makan mau apa yang penting silaturahmi lah itu kurang lebih. Betul. Maaf-maafan meskipun ya ntar bikin dosa lagi. Ya gitulah kurang lebih ya bukan sejarah ya, cerita-cerita unik seputar dari sebelum puasa, sebelum lebaran. Tapi pas belum lebaran nanti kita
kita bisa tarik narasumber kali ngobrolin kayak ginian lagi. Boleh nanti pas puasa kita ngobrol juga ya. Iya, Ngobrolin puasa. Gitu. Ini kan baru ngeliatin kita berdua-duaan nih, Oceh. Ini berhubung udah dekat-dekat puasa gitu kan, ngingetin teman-teman gitu kan ya, terutama ibadahnya gitu ya, dikuatin lagi. Ya kalau yang masih single bisa secepatnya nikah biar puasanya enak. Amin gitu ya. Jadi ntar biar nggak lemes lagi. Kenapa Besti lemes? Nggak ada ayang yang bangunin. Gitu ya. Oke, gitu aja deh ya. Biar nggak lama-lama ya, tadi udah kita jembrengin semua ya dari yang. Pokoknya sekali lagi jangan lupa di subscribe lagi lah. Ya, jangan lupa like, tonton lagi. Tonton lagi. Jadi jangan nonton baru 1 menit 2 menit 3 menit, jangan, karena ini panjang. emasnya belum nih. Merahnya belum tak gitu ya. Belum leteknya tuh belum ketemu nih waktunya nih. Siapa tahu bentuknya 30 menit atau 40 menit. Ya, intinya itulah kita mau masuk ibadah, mau masuk Ramadan ya, baik agama apapun gitu ya. Karena kan mayoritas Indonesia Muslim ya. Jadi mungkin banyak saling menghargai juga gitu kali ya. Betul. Oke, jangan lupa tadi apa? Yang mau join, ingetin lagi, bisa komen-komen di bawah gitu ya. Tapi ini barang gue kayaknya Kenapa tuh? Oh, bisa dikeretek. Gua yang pegal sebenarnya. Lu kan abang-abangnya gitu. Ya ntar kapan kali kita bisa kali bikin video gitu. Jadi si Justi ini dia bisa ya kretek ya. Insya Allah. Apa sih namanya kalau di bahasa medisnya? Kalau gue nyebutnya tuh chiropractic. Chiropractic. Dia bisa. Gua udah. Sebisa mungkin gue bantu. Gua udah 3 kali ya. Iya. Gitu. Jadi kayaknya boleh nih di next episode ya, lu kertekin gua gitu ya. Boleh. Di sini nanti kita siapa yang mau kertekin juga kalau mau komen. Nah, kita ini dulu bikin bikin videonya dulu, ntar yang mau. Ntar kita bikin judulnya chiropractic. Abal-abal. Jangan abal-abal ya, udah biasa ya. Chiropractic apa? Chiropractic sampah. Bisa tuh. Bisa. Chiropractic sampah. Jadi kebanyakan ngocehnya. Iya. Bunyi kagak. Cenut-cenut semua. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Sampai ketemu di next episode gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti chiropracticnya berjalan dengan lancar ya. Betul. Ya gitu lah. Maksudnya videonya bagus gitu loh. Banyak yang nonton gitu loh. Ya kan gua yang mati kalau kalau lu nggak bener. Enggak. Itu tidak se ekstrim itu kok. Kalau ada yang takut jangan takut. Ya mending jangan. Udah ngerasain bumi satu ini. Ya lumayan sih. Pegel ya tetap pegel. Oke gitu ya. Sampai ketemu teman-teman. Sampai jumpa tetap di Jasicil. Salah kayaknya. Salah. Oh iya, beda soalnya masalahnya yang biasa ngomong tadi ya. Lu dong. Sekarang gua tetap di lu dulu. Oh iya, berarti yaudah. Tetap di Jasicil ya. Tetap di Jasicil. Justi. Dan Luci. Yuk. Bye.